Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari tingkat 1B Program Studi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai adaptasi fisiologi dan psikologi ibu bersalin dan bayi baru lahir. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologi terhadap ibu bersalin di kelas 1. Yang pertama ada perubahan uterus, di mana saat mulai persalinan, jaringan dari myomatrum berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran seperti semula, tetapi akan berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Dengan perubahan bentuk otot uterus pada proses kontraksi, relaksasi, dan retraksi, maka kovum uteri lama-kelamaan akan menjadi semakin mengecil, seperti pada gambar di bawah ini. Proses ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan janin turun ke pelvic. Kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus melebar sampai ke bawah abdomen dengan dominasi tarikan ke arah fundus atau yang disebut dengan fundadominal. Kontraksi uterus berakhir dengan massa terpanjang dan sangat kuat pada fundus, dan berikut adalah perubahan kapasitas uterus pada saat persalinan. Kemudian selanjutnya ada perubahan serviks, di mana perubahan serviks ini sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, serviks mulai menipis dan membuka. Yang pertama ini ada penipisan serviks atau disebut effacement. Kemudian yang kedua ada dilatasi atau pembukaan. Berdasarkan diameter pembukaan serviks, proses ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten berlangsur selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai diameter 3 cm. Kemudian yang kedua ada fase aktif, yang dimana fase aktif ini dibagi kembali menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase akselerasi, di mana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm kini menjadi 4 cm. Kemudian yang kedua ada fase dilatasi maksimal. Dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. Kemudian yang selanjutnya ada fase deselerasi, yaitu pembukaan melambat kembali dalam 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap 10 cm. Pembukaan lengkap berarti bibir serviks dalam keadaan tak teraba dan diameter lubang serviks adalah 10 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan pada ketuban, di mana ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Tidak jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan sudah lengkap. Bila ketuban telah pecah sebelum pembukaan 5 cm, itu disebut dengan ketuban pecah dini atau KPD. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan tekanan darah, di mana tekanan darah akan meningkat selama kontraksi disertai dengan peningkatan sistol rata-rata 15-20 mmHg dan diastol rata-rata 5-10 mmHg. Pada waktu-waktu tertentu, di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan. Untuk memastikan tekanan darah yang sebenarnya, pastikan untuk melakukan cek tekanan darah selama interval kontraksi. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan metabolisme, kemudian ada juga perubahan suhu tubuh, perubahan detak jantung, pernafasan, kemudian ada perubahan renal atau yang berkaitan dengan ginjal, lalu ada perubahan gastrointestinal dan perubahan hematologi. Kemudian dilanjut dengan perubahan fisiologi pada kala 2. Serviks, yang pertama ada perubahan serviks. Serviks akan mengalami pembukaan yang biasanya didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi satu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Lalu akan terjadi pembesaran osteomexternum yang tadinya berupa suatu lubang dengan beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak, kira-kira 10 cm.
Pada pembukaan lengkap, tidak teraba bibir partio, segmen bawah rahim, serviks dan vagina telah merupakan satu saluran. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan uterus pada kala 2. Nah, saat ada his, uterus teraba sangat keras karena seluruh ototnya berkontraksi. Proses ini akan efektif hanya jika his bersifat fundadominal. Kontraksi didominasi oleh otot fundus yang menarik otot bawah rahim ke atas sehingga akan menyebabkan pembukaan serviks dan dorongan janin ke bawah secara alami. Kemudian di kala 2 ini ada beberapa perubahan lainnya, seperti perubahan pada vagina, ekspulasi janin, pengaturan suhu, pergeseran organ dasar panggul, sistem kardiovaskuler, dan sistem urinaria. Kemudian selanjutnya ada perubahan fisiologi di kala 3. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi. Uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada di atas pusat. Kemudian yang kedua ada tali pusat. Tali pusat memanjang, terlihat menjalur keluar melalui vulva. Kemudian yang selanjutnya ada semburan darah mendadak dan singkat darah yang terkumpul di belakang plasenta. Akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Lalu selanjutnya ada perubahan fisiologi pada kala 4. Di mana di kala 4 ini perubahan yang terjadi adalah tanda-tanda vital. Dalam 2 jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal. Kemudian yang selanjutnya ada gemetar. Nah, gemetar ini terjadi karena hilangnya ketegangan dan sejumlah energi selama melahirkan dan merupakan respon fisiologis terhadap penurunan volume intraabdominal serta pergeseran hematologik. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan perineum. Setelah melahirkan, perineum menjadi kendor karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan serviks. Perubahan pada serviks terjadi segera setelah bayi lahir. Bentuk serviks agak menganga seperti corong. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan vulva dan vagina. Kemudian yang terakhir ada pengeluaran ASI, di mana seorang ibu yang telah melahirkan akan keluar ASI dari payudaranya karena akan siap menyusui anaknya. Kemudian selanjutnya di sini ada perubahan psikologi ibu bersalin, di mana secara singkat berikut adalah perubahan psikologi pada ibu bersalin di kala 1. Yang pertama yaitu perasaan tidak enak. Kemudian yang kedua ada takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Dan yang ketiga sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal. Lalu yang keempat menganggap persalinan sebagai percobaan. Dan yang kelima, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya? Lalu yang keenam, apakah bayinya normal atau tidak? Dan yang ketujuh, apakah ia sanggup merawat bayinya? Lalu kedelapan, ibu merasa cemas. Itu adalah perubahan psikologi ibu bersalin di mana ibu sering merasakan kecemasan. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan psikologi pada kala 2, di mana di perubahan psikologi di kala 2 ini, ibu mengalami emotional distress, lalu nyeri yang menurunkan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah. Lalu kemudian ibu lemah karena lalu takut dan kultur, yaitu respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi, dan perbedaan kultur juga harus diperhatikan.
Lalu selanjutnya ada perubahan psikologi di kala 3 dan kala 4, di mana di kala 3 dan kala 4 ini ibu akan merasa cemas, bahkan ibu juga bisa merasa bahagia. Bahagia karena saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga, yaitu kelahiran bayinya. Dan ia merasa bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna bagi suaminya karena bisa melahirkan seorang anak dan bisa memberikan keturunan terhadap suaminya. Lalu bahagia juga bisa karena melihat anaknya. Dan yang kedua ada cemas dan takut. Perasaan cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan, karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Cemas dan takut karena pengalaman yang lalu, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, dan takut akan hal-hal lainnya. Nah, itu untuk perubahan psikologi pada ibu bersalin. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologi bayi baru lahir. Yang pertama, di sini ada perubahan sistem pernafasan, di mana sistem pernapasan pada janin saat di dalam kandungan bernafas dengan ketuban yang ditelan. Ditelan melalui ketuban, bernapas melalui ketuban, yang setelah bayi lahir dan plasenta lahir, bernapas menggunakan paru-paru. Jadi sebelum janin keluar, janin di dalam perut itu bernafas menggunakan air ketuban, karena janin hidup di dalam air ketuban, maka janin bernafas menggunakan air ketuban yang ditelan. Kemudian setelah bayi lahir dan plasenta lahir, dia akan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sebelum janin lahir, melakukan pematangan paru-paru, menghasilkan surfaktan, dan mempunyai alveolus sebagai pertukaran gas. Di mana di sini terdapat fase transisi pernapasan bayi baru lahir, di mana cairan di alveoli kemudian diserap oleh jaringan paru, lalu digantikan dengan udara. Lalu udara ini berdifusi ke pembuluh darah dan sekeliling alveoli. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi bayi baru lahir, di mana nilai APGAR atau APGAR score ini adalah metode yang dikembangkan pada tahun 1952 oleh ahli anestesi asal Amerika, yakni Dr. Virginia Apgar. Metode ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bayi pada usia 1 menit dan 5 menit setelah kelahirannya. Di mana pemeriksaan ini meliputi warna kulit, denyut jantung, refleks gerak, aktivitas otot, dan pernafasan. Sekian, terima kasih, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.